Halo, oke, kali ini saya akan jelasin lagi mengenai materi statistika yang barusan aja kita pelajari tadi pagi. Oke, kita tadi pagi barusan aja belajar tentang statistika data berkelompok untuk pemusatan data. Nah, yang kita pelajari adalah kuartil dan juga desil. Sebelumnya nih, kuartil dan desil itu terletak pada ukuran letak data. Bu, ukuran letak data itu apa sih? Ukuran letak data itu adalah ukuran yang membagi sekumpulan data yang berurutan menjadi beberapa bagian yang sama besar. Jadi di ukuran letak data itu sebenarnya ada tiga. Ada kuartil, ada desil, dan juga ada presentil. Tapi kali ini yang kita pelajari hanya kuartil dan juga desil. Oke, kita masuk ke yang kuartil. Kuartil itu apa sih sebenarnya? Nah, jika kumpulan data terurut itu dibagi jadi 4 bagian yang sama besar, maka nanti akan ada 3 pembagi, dan tiap pembaginya itu kita sebut dengan kuartil. Nih, misalnya aja saya punya nih, garis kuning ini kita misalkan sebagai data yang sudah terurut dari yang kecil ke yang terbesar. Sekarang kita akan bagi dia jadi 4 bagian sama besar. Oke, udah sama ya. Ini bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga, dan bagian yang keempat. Oke, nah karena kita udah bagi dia jadi 4 sama besar, berarti akan ada 3 pembagi atau ada 3 yang membagi, yaitu ada Q1, Q2, dan Q3. Q1 itu kita sebut dengan kuartil bawah. Kalau Q2 kita sebut dengan kuartil tengah, atau biasanya kita sebut juga dengan median. Jadi kalau misalnya di soal kalian nemuin dia diminta untuk menentukan kuartil tengah dari data berkelompok yang ada, berarti dia juga disuruh nyari median, karena kuartil tengah dan juga median itu sama. Nah, Q3 itu adalah kuartil atas. Jadi kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas adalah Q3. Rumusnya? Oke, ini rumusnya. QI sama dengan TB ditambah P dikali dalam kurung I dikali N bagi 4 dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas QI-nya pada saat itu. Jadi QI itu berarti Q1, Q2, Q3, kayak gitu ya, sesuai apa yang diminta di soal nanti. Keterangannya masih sama, rumusnya juga nggak jauh beda dari yang kita pelajari kemarin, yang berbeda hanya yang di dalam kurung doang ya. Oke, sekarang nih, kalau dia kuartil bawah berarti Q1. Berarti Q1 nanti jadinya 1 dikali N dibagi 4. Oke, kalau kuartil tengah berarti nih, N per 2. Tahu nggak N per 2 dapat dari mana? Karena 2 dikali N dibagi dengan 4. Kan bisa disederhanain tuh, jadinya 1 per 2 N. Terus untuk kuartil atas berarti jadinya 3 dikali N dibagi 4. Karena kan dia Q3, berarti 3 dikali N dibagi 4. Oke? Biar lebih paham, kita langsung aja masuk ke contohnya. Nih, saya punya data dari 50 orang siswa SMA Merdeka. Kita diminta untuk menentukan kuartil bawah dan juga kuartil atasnya. Oke, sama-sama nih kita tentuin. Sama dengan minggu lalu, yang pertama harus kita cari adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif cara carinya berarti 4 tambah 6 sama dengan 10. Nanti 10 ditambah dengan 9. Setelah itu hasilnya ditambah lagi dengan 14 sampai kelas terakhir kita dapat frekuensi kumulatifnya adalah 50. Dilihat ya, jumlah data dengan frekuensi kumulatif kelas terakhir itu pasti nilainya sama. Jadi kalau misalnya nggak sama, kalian harus hitung ulang. Oke? Dia harus sama. Nih, karena kita diminta untuk cari kelas bawah, berarti kita diminta cari Q1. Q1. Kita cari dulu di mana kelas Q1. Oke, kelas kuartil bawahnya yang mana? Berarti kita pakai nih, 1 dikali N dibagi 4. Berarti 1 kali 50 bagi 4. Hasilnya adalah 12,5. Sekarang, data 12,5 ini kira-kira ada di kelas yang mana ya? Data ke 12,5 ini kira-kira ada di kelas yang mana? Oh, ternyata ada di kelas ke-3. Nah, berarti tinggal kita cari. Frekuensi kumulatif yang kita pakai adalah yang di atasnya, 10. Setelah itu, frekuensi kelasnya adalah 9, jadi kita pakai yang di atas dan di sebelah kirinya. Panjang kelasnya masih sama, bisa dihitung secara manual. 41, 42, 43, 44, dan 45. Oke? Untuk tepi bawahnya berarti 41 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 40,5. Kalau sudah didapat semua, tinggal kita masuk ke dalam rumusnya. Berarti 40,5 ditambah 5
Dikali 12,5 dikurang 10 dibagi 9. Jangan lupa kerjakan dulu yang di dalam kurungnya. Jadi, hasilnya adalah 2,5 dibagi 9. Dikalikan dengan yang di luar. Ingat, 5 ini cuma dikali sama yang atas ya, nggak dikali sama yang di bawah. Oke? Jadinya dapat 12,5 dibagi 9. 12,5 itu kalau dibagi 9 hasilnya 1,38888, panjang deh pokoknya. Nah, kita cukup ambil 2 angka di belakang koma aja, setelah itu kita lakukan pembulatan, jadinya 1,39. Berarti hasil akhirnya atau nilai dari kuartil bawah adalah 41,89. Jadi kita dapat kesimpulannya, kuartil bawah dari berat badan siswa SMA Merdeka adalah 41,89 kg. Oke, itu kuartil bawah. Kita masih disuruh cari tentang kuartil atas nih. Kalau kuartil atas berarti kita cari kelasnya pakai yang ini. Nih, yang ada di rumus 3 dikali N dibagi, ini 4 ya, dibagi 4. Oke, berarti jadinya 3 dikali 50 dibagi 4, sama dengan 37,5. Kira-kira data ke 37,5 ini letaknya ada di mana ya? Di kelas mana? Oh, ternyata ada di kelas 5. Berarti kita tahu frekuensi kumulatif yang kita pakai adalah 33. Setelah itu, frekuensi yang kita pakai yang di sebelahnya adalah 10. Nah, panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya masih sama ya, masih 5. Bisa dihitung manual juga. Setelah itu, tepi bawahnya adalah 51 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 50,5. Oke, sekarang kita tinggal masukin ke dalam rumus. Jadi 50,5 ditambah 5 dalam kurung 37,5 dikurang 33 dibagi dengan 10. Kerjakan dulu yang di dalam kurung, jadinya 4,5 dibagi 10. Kita kalikan dengan yang di luar, hasilnya 22,5 dibagi 10. Jadinya 50,5 ditambah 2,25. Nah, hasil akhirnya adalah 52,75. Jadi, kuartil atas dari berat badan siswa SMA Merdeka adalah 52,75 kg. Oke? Itu tadi kuartil. Sekarang kita ke desil nih. Kalau tadi kuartil dibagi 4, desil itu intinya dia dibagi dengan 10. Oke? Intinya dia dibagi dengan 10. Jadi misalnya nih, datanya udah saya bagi 10. Berarti nanti akan ada 9 pembagi. Ada D1, D2, D3, D4, D5, sampai dengan D9. Oke? Nah, rumusnya gimana, Bu? Rumusnya nih, hampir sama, yang membedakan hanya yang di dalam kurung, yaitu I dikali N dibagi dengan 10. Oke? Keterangannya juga masih sama. Biar makin paham, kita langsung ke contoh soal. Kita masih pakai data yang sama dari 50 orang siswa SMA Merdeka. Kali ini kita diminta untuk menentukan D3 dan juga D8 dari data berkelompok di bawah. Oke, nih saya udah punya datanya. Seperti biasa, yang harus kita cari terlebih dahulu adalah frekuensi kumulatif. Kita udah dapat ya tadi frekuensi kumulatifnya, karena kan yang kita pakai datanya sama nih. Oke, sekarang yang harus kita lakukan adalah cari kelas D3 ini yang mana ya? Oke, berarti kita pakai rumus yang ini. 3 dikali N dibagi dengan 10. Jadinya 3 dikali 50 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 15. Sekarang, letak data ke-15 ini ada di kelas yang mana ya? Oh, Bu, ada di kelas ketiga. Oke, kalau kita udah dapat kelasnya, kita bold. Kita kotakin. Sekarang, frekuensi kumulatifnya yang mana? Kita pakai yang di atas, dan frekuensi kelasnya kita pakai yang di samping, di sebelah kiri. Oke? Panjang kelasnya masih sama, tepi bawahnya juga masih sama. Jadi 41,0 kurang 0,5 hasilnya adalah 40,5. Kalau udah dapat semua tinggal masukin nih di dalam rumus. Nih. Oke? Ingat yang dikerjakan harus di dalam kurung dulu. Nanti yang kita ambil ini kan 25 bagi 9 itu 2,7 sekian nih. Jadi kita ambil hanya 2 angka di belakang koma, jangan lupa melakukan pembulatan. Jadi 2,78. Oke? Hasil akhirnya adalah 43,28. Jadi D3 atau desil ketiga berat badan siswa SMA Merdeka adalah 43,28 kg. Nah, tadi kita juga udah cari nih D8-nya berapa. Sama caranya, kita cari dulu kelas D8 ini ada di mana. Pakai yang ini untuk cari kelasnya.
8 dikali N dibagi dengan 10. Jadi 8 dikali 50 dibagi 10. Hasilnya adalah 40. Nah, 40 itu datanya letaknya ada di kelas kelima, yaitu kelas 51 sampai dengan kelas 55. Nah, berarti frekuensi kumulatif yang dipakai adalah 33 dan frekuensi kelasnya adalah 10. Kalau kita udah dapat semua, seperti biasa, kita tinggal masukin nih ke dalam rumus. Jadi 50,5 ditambah 5, dalam kurung 40 kurang 33 dibagi 10. Hasilnya adalah 7/10. Kita kalikan dengan yang di luar, jadinya 35/10. Jadi 50,5 ditambah 3,5. Hasilnya adalah 54. Oke? Jadi, D8 atau desil ke-8 berat badan siswa SMA Merdeka adalah 54 kg. Oke? Sampai sini, kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan di Google Classroom atau boleh chat saya di WhatsApp. Oke? Selamat belajar!